Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Dwi Prakoso, NIM 220475. Saya dari Manajemen semester 4 RA3. Di sini saya akan membacakan perilaku keorganisasian. Proyek kedua, 1. Konsep dasar perilaku organisasi. Kedua, teori perilaku dan model perilaku organisasi. 3. Perilaku individu, perilaku kelompok yang berpengaruh terhadap organisasi. Yang keempat, teori motivasi dan penerapannya dalam organisasi. Yang kelima, nilai sikap dan kepuasan kerja. Yang keenam, membangun kerja yang efektif. Konsep dasar perilaku organisasi. Pengertian perilaku organisasi. Pengertian tentang perilaku organisasi telah ditemukan oleh beberapa ahli. Pengertian yang diajukan meliputi faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana orang sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok berperilaku dalam organisasi serta pengaruhnya terhadap struktur dan sistem organisasi. Sebagai suatu bidang studi, perilaku organisasi mempelajari 3 determinan dalam organisasi, yaitu individu atau perorangan, kelompok, dan struktur. Perilaku organisasi menerapkan pengetahuan tentang perilaku yang dikaitkan dengan aktivitas kerja dan hasil kerja anggota organisasi. Ada 2 hal fokus perilaku organisasi, yaitu tindakan, action, dan sikap Otides. Garis orang-orang dalam organisasi, Rahmawati dan Herakwati, 2007. Bidang studi perilaku organisasi ini merupakan ilmu pengetahuan yang diturunkan dari studi tentang tindakan dan sikap manusia. Jadi, perilaku organisasi menggambarkan pentingnya memahami interaksi kompleks antara individu, kelompok, dan struktur organisasi dalam mencapai tujuan bersama. Perilaku individu dipengaruhi oleh motivasi, kepemimpinan, dan faktor internal lainnya. Sementara dinamika kelompok mencakup pembentukan norma, konflik, dan kerjasama. Mode perilaku organisasi. Model perilaku organisasi digunakan untuk memahami dan menganalisis perilaku dalam konteks organisasi. Perilaku individu, perilaku kelompok yang berpengaruh terhadap organisasi. Pengertian perilaku individu. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, individu adalah pribadi orang, seorang organisme yang hidupnya sendiri. Sedangkan perilaku adalah tingkah laku tanggapan seorang terhadap lingkungan. Jadi perilaku individu adalah perilaku seorang sehari-hari di dalam kehidupannya. Faktor yang mempengaruhi perilaku individu adalah kepribadian, persepsi, sikap, kemampuan, dan keterampilan, latar belakang keluarga, biografis, pengalaman, dan kapasitas belajar. Pengertian perilaku kelompok. Perilaku merupakan suatu fungsi dari interaksi antara individu dengan lingkungannya, sedangkan kelompok merupakan 2 individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergabung untuk mencapai sasaran tertentu. Perilaku adalah semua yang dilakukan seseorang. Untuk perilaku seseorang adalah semua yang aktivitas, perbuatan, dan penampilan diri sepanjang hidupnya. Untuk perilaku manusia adalah aktivitas individu dengan relasi dalam lingkungannya. Jadi, definisi dari pengertian perilaku kelompok adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seorang individu dengan yang lainnya untuk mendapatkan aspirasi anggota, berinteraksi dari setiap individu, dan saling bergabung untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Bentuk-bentuk kelompok. Kelompok dapat berbentuk kelompok formal ataupun merupakan kelompok informal. Kelompok formal dibentuk organisasi, sedangkan kelompok informal dibentuk oleh sekumpulan orang yang mempunyai kepentingan bersama. Kelompok formal dapat diartikan sebagai kelompok yang diciptakan oleh keputusan manajerial untuk mencapai tujuan organisasi. Kelompok ini terdiri dari kelompok komando dan kelompok tugas. Kelompok komando yaitu adanya rantai komando dari pimpinan itu yang dipimpin, maka perintah pemimpin harus dikerjakan. Teori motivasi dan penerapan dalam organisasi. Pengertian motivasi. Motivasi berasal dari kata motif, yang mana kata motif sering diartikan dengan istilah dorongan. Dorongan atau tenaga tersebut merupakan gerak jiwa dan jasmani untuk berbuat. Definisi motivasi. Motivasi adalah konsep yang kita gunakan untuk menggambarkan kekuatan untuk bertindak pada
atau di dalam setiap individu yang menggerakkan atau mengarahkan perilaku. Motivasi sebagai proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketentuan seorang individu untuk mencapai suatu tujuan. Nilai, sikap, dan kepuasan kerja. Nilai, sikap, dan kepuasan kerja adalah konsep penting dalam studi perilaku organisasi. Dalam konteks ini, nilai merujuk pada keyakinan mendasar yang menggambarkan pendirian individu bahwa suatu hal atau perilaku lebih baik atau benar. Motivasi adalah konsep yang kita gunakan untuk menggambarkan kekuatan untuk bertindak pada atau di dalam setiap individu yang menggerakkan atau mengarahkan perilaku. Motivasi sebagai proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketentuan orang individu untuk mencapai suatu tujuan. Membangun kerja yang efektif. Tim efektif. Tim efektif dalam terminologi kepemimpinan birokrasi bukanlah merujuk signifikan dalam menjalankan tugas tersebut. Tim efektif dalam kepemimpinan birokrasi merujuk pada sebuah paduan hubungan yang berasal dari berbagai unsur, baik eksternal ataupun persoalan, secara tuntas dengan diberikan kewenangan yang pada di tim khusus Taskforce yang dibentuk secara khusus untuk menangani suatu kegiatan, dan intelektual birokrasi yang memiliki saling ketergantungan kepentingan dalam menghasilkan nilai tambah bagi tujuan bernegara. Membangun tim efektif dalam mata diklat ini merujuk pada istilah dalam ekonomi politik sebagai coalition building. Berbagai unsur baik internal maupun eksternal itulah yang kemudian disebut dengan stakeholders. Untuk itu, membuat tim efektif dalam kepemimpinan birokrasi berarti menggerakkan aksi kolektif para stakeholder terkait menuju tujuan perubahan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Permasalahan dalam membentuk tim efektif. Membentuk dan mengelola sebuah tim bukanlah pekerjaan mudah, berhubungan dengan berbagai kepentingan pribadi dan motivasi yang beragam. Secara umum dikenal dua problem atau dalam membangun tim efektif dalam konteks collective action. Permasalahan terkait motivasi yaitu merujuk pada bagian permasalahan motivasi dapat memperlambat atau bahkan menahan pembentukan tim efektif. Permasalahan ini muncul apabila terdapat pihak atau stakeholders yang ikut menikmati manfaat perubahan program, perubahan tanpa memberikan kontribusi yang kena pada proses program atau perubahan free rider, sementara stakeholders lain secara sukarela memberikan kontribusi yang signifikan untuk mendapatkan manfaat sebuah program. Permasalahan terkait informasi yaitu merujuk pada bagaimana permasalahan informasi dapat menghalangi pembentukan tim efektif. Permasalahan ini muncul apabila terdapat pihak stakeholder tertentu yang memiliki kekuatan karena memperoleh informasi yang lebih dibanding stakeholder lainnya, sementara terdapat pihak stakeholder lainnya yang tidak mendapat informasi yang cukup tentang program perubahan sehingga tidak mendapatkan manfaat dari program tersebut. Permasalahan terkait ketidakseimbangan informasi yang diterima antara stakeholders ini disebut dengan information asymmetry. Oke, selesai. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.